Silakan duduk kembali. Taikaho, Josan. Ping An. Selamat pagi. Silakan duduk kembali. Kalau Anda pertama kali hadir ya, ini adalah satu keluarga rohani. Anda bisa bertumbuh di sini. Ya, pastikan bahwa Anda datang dengan hati yang ingin dan rindu untuk bertumbuh. Saya senang sekali, saya dan istri saya bisa kali ini berkunjung. Udah pingin banget berkunjung ke GMS Hong Kong, tapi selalu berhalangan karena banyak urusan. Praise the Lord, kali ini senang sekali. Kemarin Jumat sempat ketemu dengan para leaders, para pemimpin, ya, CGL-nya, cell group leaders-nya, dan juga yang lain-lain. Senang sekali. Setiap kali datang ke gereja GMS di mana-mana seluruh dunia, rasa welcome home, rasa seperti di rumah. Kalau Anda belum punya rumah rohani, jadikan ini rumah rohanimu. Jadilah batu-batu hidup untuk membangun bangunan Allah. Ya, bangunannya bisa berganti. Puji Tuhan, hari ini kita resmikan tempat baru. Haleluya. Bangunannya bisa ganti ya. Tetapi gereja itu orangnya. Church is the people, you know. Orang-orang yang sungguh-sungguh. Yesus memulai gereja perjanjian baru karena Yesus tahu kita butuh. Waktu Yesus naik ke sorga, dia tinggalkan satu komunitas iman. Dia berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama aku ada di sana. Saya percaya hadirnya GMS di Hong Kong akan membawa perubahan besar. Baik buat orang Indonesia, keluarga-keluarga, family di sini, students, mahasiswa, PMI. Tapi juga untuk orang-orang Hong Kongnya. Gereja itu nggak pernah gereja Indonesia, gereja Hong Kong. Gereja itu gereja Tuhan. Amin. Tadi saya sudah perkenalkan Pastor Haryanto dan Bu Melisa. Nanti Anda silakan terus connect dengan mereka. Mereka orang baik-baik kok. Malah lebih baik dari saya. Pada waktu saya nggak ada di sini, Pastor Moro akan datang pergi. They are your pastors. 他们就是你们的牧者。 Pendeta, gembala. Inilah hubungan kita dengan gembala. Itu unik. Saya, bagi gereja-gereja lain, mereka sebut saya pendeta Philip. Tapi bagi jemaat yang saya gembalakan, itu gembala saya. Di luar sana mereka lihat saya pendeta. Saya tetap pendeta. Dari dalam mereka lihat saya gembala. Itulah hubungan antara gembala dan jemaat. Nah, di gereja kita itu punya satu ikawenhua. Ada satu kebudayaan. Kalau pendeta sendiri yang khotbah, itu tempat-tempat, apalagi kalau di Surabaya Barat, itu misalnya penuh orang datang semuanya. Bahkan acara-acara tertentu bisa overflow tuh. Pendeta luar malah justru, ya oke, mereka merasa seperti dapat vitamin segar. Tapi kalau gembala sendiri, itu makanan utama. Sekvan lah. Hah? Seperti itu perasaannya. Makanya gereja kita bertumbuh. Bertumbuh sampai sekarang mulai bertumbuh ke luar. Bahkan ke luar negeri. Hari ini kita dipercayai Tuhan dengan 128.000 murid di dalam gereja kita. Gerejanya besar, tapi nggak kerasa. Kerasa kecil karena di dalam CG kita semua terhubung. Kita rasa seperti nggak sendirian. Siapa di sini yang sudah anggota tetap CG angkat tangan? Tetap diangkat tangannya? Lihat kiri kanannya yang belum angkat tangan. Salami, katakan, ayo gabung yuk. Oh. Oke, hari ini ya. Hari ini kita akan 3 kali, saya akan 3 kali berkhotbah. Menunya dimunculkan. Ya, ada 3. Kebaktian 1 berjudul Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan kebaktian 2 judulnya, ada nggak ya menunya? Kalau ada dimunculkan, kalau nggak ada saya sebutkan aja. Nggak ada ya. Oke, 3 kali. Tuhan belum selesai dengan kita. Ibadah 2 judulnya bawa masalah hidupmu ke gereja. 3 judulnya doa sampai plong. Oke? Jadi 3 kali, lalu nanti ada baptisan. Baptisan selam kalau belum, kita segera ya, jangan ditunda. Karena itu hari ini nggak perlu Van Hoke. 今天不回家，
当然要回家啦，放后给啦，pastilah. Apalagi yang kerja ya, jangan lari nanti majikannya cari, nanti cari saya gimana? Ya, jadilah berkat di tempat kerjamu ya, jangan. Nah, tapi nanti 3 kali ini usahakan bisa ngikut semua. Lalu yang mau dibaptis tunggu nanti setelah kebaktian 3. Mari kita belajar sama-sama dari cerita satu keluarga, keluarga Elkana. Dan ini adalah papa mamanya Nabi Samuel. Maka kita buka sama-sama kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 6. Pembahasan kita di ibadah pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramat Aim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri. Semua berkata, oh, this spells trouble, man. This is not good. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana, Silo ya, bukan Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Oh no, semua bilang oh no. Oh, nggak bisa punya anak dia. Kasihan dia. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Ini bukan madu yang enak ini. Bilang, madu. Ini madu yang buruk. Tapi madunya selalu menyakiti hatinya. Supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Oh no, 2 kali. Ya, oh. Yang pertama sudah ono lagi. Ono ay. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya, ayat 5, ayat 6. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Paging, latar belakang daripada cerita ini tidak bagus, not so good. Oh no. Ya, Tuhan bisa pakai latar belakangmu yang buruk untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Asal kita jangan sengaja memburukkan diri di masa depan kita. Tuhan tuh jagonya mengolah sampah menjadi harta. Itulah sebabnya kita harus yakin dulu. Semua dimulai dengan satu iman bahwa God is not finished yet with me. Tuhan belum selesai dengan aku. Saya belum game over. Mungkin ada juga yang latar belakang keluarganya itu berantakan. Atau lebih parah, latar belakang pernikahannya. Ada juga yang mengalami kebangkrutan. Ada pula yang mengalami trauma. Tapi rencana Tuhan itu selalu bermula dari seorang yang mencari wajahnya. Kalau kita mencari Tuhan, kita punya harapan. Rencana Tuhan itu selalu bermula dari seorang individu yang mau sungguh-sungguh. Dan orang itu dalam cerita ini adalah Elkana. Saya bacakan ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramat Aim Zofim. Berhenti di sana. Ada seorang laki-laki, terlebih lagi, kalau dimulai oleh seorang pria yang takut akan Tuhan. Bahasa Inggrisnya, God's wonderful plan always begins with a godly man. Dalam hal ini laki dan perempuan sama ya, jangan merasa diri lebih gimana. Oh, no. Justru wanita itu punya tempat istimewa. Ya. Seorang laki-laki yang benar akan membuat perempuan yang ada di sisinya, istrinya tidak merasa nomor 2. Tapi keluarga itu seperti semuanya mencintai sang mama. Tapi nggak bisa dipungkiri. Leadership always begins with a man. Kepemimpinan selalu dimulai dari laki-laki. Yang masih single nih, yang masih jomblo nih, jangan ngenes. Mending single forever. Oh yes ya. Tak amini loh ya. Tapi dia ngerti apa yang saya maksudkan. Mendingan single forever daripada salah nikah. Itu sungguhan. Karena salah nikah itu adalah neraka di dunia. Saya nggak ngomong ini supaya semuanya jomblo melulu. Saya doakan supaya Anda semua memperoleh jodohnya. Tapi libatkan Tuhan di dalamnya, sebab hanya Tuhan yang bisa memberi kita pasangan hidup yang benar. Sabar. Karena laki itu imam.
Bahkan mulai dari pacaran. Kalau waktu pacaran aja dia sudah bawa wanita itu ke jalan yang salah. Nanti gimana jadi papanya anak-anakmu? Jangan cari pacar. Cari ayah buat anak-anakmu suatu hari. Cari suami. Itu perlu nunggu. Karena laki-laki biasanya dewasanya lebih lamban. Karena itu yang punya anak cowok, jangan dimanja itu anak laki itu. Pelonco dia. Tapi kasihi dengan sungguh. Supaya dia nggak merasa seperti anak tiri, tapi anak atau tapi putra sejati. Anak laki yang manja, sudah usia tertentu masih sukanya ngegame, mainan, nggak pernah serius dengan apa yang dia mulai, tidak pernah akhiri. Laki seperti itu, tubuhnya bisa 30, dia nggak lebih dewasa dari anak 13. Anak cowok perlu waktu lebih untuk dibentuk. Anak cewek lebih cepat. Nggak percaya? Suatu hari mereka waktu usia seperti anak gembalamu ini, mereka sama tinggi. Tapi di usia tertentu 12, setelah anak perempuan mungkin sudah akil balik, tiba-tiba dewasa dulu. Jadi di kelas tertentu, anak cowok dan cewek itu begini. Cowoknya segini, ceweknya sudah segitu. Ya kan? Yang cowok masih berantem, yang cewek sudah ngomong hal-hal lain. Cewek itu lebih cepat tumbuh. Satu titik tapi, laki akan membalapnya. Kenapa Tuhan biarkan laki lamban? Karena laki itu pembentukannya harus lapis legit. Layer by layer. Cewek jangan merasa dirinya pemain cadangan. Kalau Anda punya anak perempuan, suruh dia sekolah kalau bisa. Suruh kasih dia ilmu pengetahuan, kasih dia skill-skill. Suruh dia belajar ini, belajar itu, belajar bahasa zaman ini. Ngerti komputer. Kata orang zaman ini sekarang itu orang hanya perlu punya 3 bahasa untuk mendunia. Bahasa Inggris, bahasa Chinese, dan bahasa komputer. Suruh pinter, itu anak perempuannya. Yang jago segala sesuatu. Saya punya anak perempuan, saya dan istri saya. Yang anak pertama kami Vanessa, anak kedua Jeremy dan Warren, cowok. Anak saya yang Vanessa belajar macam-macam, serba bisa. Dan juga seorang karateka. Sebentar lagi tahun ini atau awal tahun depan sabuk hitam. Bukan supaya berantem dia, tapi supaya confident. Suatu hari kalau cowoknya itu bukain pintu bukan karena dia nggak mampu, tapi karena dia menghormati sang cowok itu. Kami punya menantu namanya Davin. Mereka baru menikah bulan 8. Menantu saya sangat adore, sangat cinta sama anak perempuan kami. Kalau dia sampai bukakan pintu, Vanessa masuk bukan karena dia nggak mampu buka pintu sendiri, tapi karena karena orang ini adalah laki-lakinya. Dia menghargai, menghormati dia sebagai kepala, bukan karena ketakutan, tapi karena cinta. Anak perempuan kami serba bisa, serba bisa. Anak cowok kami pelan-pelan habis legit. Jeremy sekarang lagi ada di Taiwan. Udah lulus umur 20, lulus master, lulus S2. Umur 20, termasuk salah satu yang paling muda dalam sejarah universitasnya. Udah pulang kan? Nggak bisa langsung enak. Langsung saya kirim ke Taiwan belajar bahasa 3 bulan. Ngekos lagi. Satu-satu belajar, tidak pacaran. Sampai hari ini belum punya pacar. Siapa tahu di GMS Hongkong nanti ada. Mungkin suatu hari saya bisa altar call nih. Oh Jeremy jangan sampai tahu ini. Saya ngomong sama mamanya ngomong gini, Jeremy, kalau kamu kuliah, pokoknya kamu belum lulus kuliah, kamu punya pacar, kamu boleh jadi pendeta, tapi tidak di gerejanya papa mamamu. Silakan kamu daftar di mana, not in this church. Di gereja ini, jadi anaknya Pastor Philip Mantova, justru lebih berat daripada jemaat. Saya bilang, utamakan dulu cinta kasihmu ke jemaat, jangan kehidupan cintamu. Nggak usah pacaran dulu, mikir dulu hanya untuk kepentingan jemaat. Doa siang malam untuk mereka, doa untuk misi. Jadi di tempat kosnya dulu waktu dia berada di tengah di perutnya Amerika, di Tulsa, Oklahoma, orang lain itu sekolahnya di tempat banyak orang Indonesia, di tempatnya dia, orang Indonesia bisa dihitung sama jari. Di situ dibeberkan peta dunia, dan gereja kita ada di mana-mana. Dia doa. Jadi namanya orang nggak pacaran yang nganggur kan. Jadi kalau di antara sekolah kan dia hanya berdoa untuk misi dunia. Anak kami Warren,
umur 16 tahun, udah sekolah ke luar negeri, mau sekolah finance. Suatu hari akan membantu papa mama di dalam urusan-urusan gereja. Maksud saya ngomong gini adalah cowok itu pelan-pelan. Jangan cepet-cepet dikit-dikit kasih mobil. Oh iya, Pastor Philip, andai aku bisa kasih mobil anakku ya. Sebagian kita. Atau jangan dia kasih apa? Jangan diam-diam mentah-mentah kasih mentahan uangnya. Ajari dia tanggung jawab dulu. Laki itu lebih lamban. Kenapa? Karena Tuhan mau mereka jadi leader, pemimpin. Karena itu Tuhan pun secara biologi tumbuhkan mereka lebih pelan daripada perempuan. Supaya perempuan cepat mempersiapkan diri, lalu tunggu di garis startnya. Tunggu pria itu nanti datang menjemputnya. Tapi seorang laki-laki, dia harus perlahan-lahan membangun dirinya. One by one, step by step, heart to heart. Satu demi satu. Ipu. Selangkah demi selangkah, tidak ada yang bisa melompat. Laki itu harus jalan dengan Tuhan di masa mudanya. God's plan always begins with a godly man. Karena seorang pria yang salah, cilaka keluarganya, cilaka bangsanya, celaka yang namanya pekerjaannya kalau itu. Karena seorang laki-laki itu punya bakat dari lahir untuk jadi pembangun atau perusak. Saya ngomong gini untuk mengingatkan Anda, ada kata ada seorang laki-laki ini powerful sekali. Dan saya mau tunjukkan pada Anda kelemahan dan kekuatannya Elkanah, supaya Anda melihat bagaimana Tuhan bisa memakai seorang laki-laki dalam kelemahan dan kelebihannya, asal hatinya mau dibentuk sama Tuhan. Apa yang saya sampaikan hari ini semoga berguna. Saya kasih aplikasinya di depan dulu, gimana membesarkan anak perempuan, bagaimana membesarkan anak laki-laki. Oke? Dan juga bagaimana menjadi seorang pria yang takut akan Allah. Dan juga bagaimana menjadi seorang wanita yang takut akan Tuhan. Mari kita lanjutkan dalam cerita ini. Ada seorang laki-laki dari Ramat Aim Zovim. Mana itu? Dari pegunungan Efraim. Kita tahu Efraim adalah salah satu suku besar Israel. Namanya Elkanah bin Yeroham. Bin di sini itu artinya itu anak siapa? Ya, sama seperti bahasa Indonesia bin siapa ya? Ya. Asal kita bukan bukan Mr. Bin ya. Bin Elihu, bin Tohu. Tofu ah. Chou tofu ah. Bin Elihu, bin Tohu, bin Zuf, seorang Efraim. Waktu saya pelajari ini, Anda tidak perlu studi satu-satu, biar saya sebagai guru. Saya selidiki, bin ini semua. Saya rasa kayaknya ini ya, Elkanah ini keturunannya kaum Lewi, kayaknya. Kalau saya baca ini bin Tohula, bin Eli, ini kalau ya namanya sebagai guru ya saya harus pelajari dulu materi sebelum saya bagikan ke student atau murid-muridnya kan. Jadi waktu saya pelajari, saya menemukan rasanya kayaknya ini orang Lewi ini anaknya, keturunannya. Inilah kelebihan orang-orang yang Kristen generasi kedua. Kalau dididik dengan benar ya, mereka tidak mulai dari titik rendah yang sama. Makanya papa mama kalau Anda sudah Kristen dulu, yang sungguh-sungguh di gereja, jangan suka on-off bolong-bolong. Nanti anaknya nggak bisa punya disiplin yang sama. Anaknya nggak bisa punya disiplin yang baik nanti. Kalau Anda sudah takut akan Tuhan, jangan murtad lagi jalan. Karena orang yang sudah Lewi itu kan pelayanan. Suku Lewi adalah suku yang melayani Tuhan di Perjanjian Lama. Itu anak-anaknya itu diberkati. Beneran. Sama dengan bahasa. Ya, waktu saya jalan di jalanan Hong Kong sini, saya selalu mikir, wih kok bagus banget ya kantonisnya ya. Anak-anak muda loh, bagus loh kantonisnya. Itu les di mana saya nggak tahu. Ya soalnya orang Hong Kong. Anak-anak kecil loh, itu kecil, anak-anak kecil. Lalu mereka, wah ngomongnya lancar. Waktu saya berada di Eropa, saya dengar mereka ngomong Perancis. Anak kecil, saya cuma tahu bonjour. Kok bisa? Ya itu kelebihannya second generation. Papa mamanya sudah mother tongue. Papa mamanya udah ngomong bahasa itu. Anak tinggal. Waktu saya berada di Taiwan, saya Chinese-nya lumayan. Waktu itu saya diberitahu sama satu guru di situ, seorang jemaat, dia berkata, Beli Musa, Pastor Philip, Chinese-mu bagus, Chinese-mu itu sama dengan level orang di sini itu, anak-anak kecil kelas 6 SD. Lu angkat gua lalu lu jatuhin. Tapi lumayan loh.
Lumayan, saya punya Chinese masih oke. Daripada Pak Semoro punya Mandarin. Kenapa? Saya kalah garis start. Mereka lahir, saya masih harus belajar. Kalau Anda udah Kristen dulu, pegang itu. Berkat Abraham itu anak-anak cucumu. Jangan tuh sini sendiri juga mundur-mundur dari Tuhan. Lalu suam-suam kuku. Ngapain jadi orang Kristen lalu suam-suam kuku? Dimuntahin tau nggak sama Tuhan? Jangan suam-suam kuku, berapi-api, horror. Sungguh-sungguh berapi-api untuk Tuhan. Di gereja itu jangan on-off, bolong-bolong, pindah-pindah gereja. Kalau nggak ke sini, ya sudah mendingan nggak usah ke sini sama sekali. Sungguhan. Buang-buang waktu. Buang-buang waktumu, buang-buang waktu gerejamu, buang-buang waktu gereja ini. Kalau memang ke sini, udah jangan kemana-mana. Ngapain pergi kemana-mana? Kita tuh nggak butuh 2 gereja untuk menumbuhkan kita. Kita itu nggak sepenting itu kok. 1 gereja cukup untuk menumbuhkanmu. Pilih Ki. Supaya kita itu punya 1 garis lurus. Anak kita bisa ikuti nanti. Tapi Pastor Philip nggak tahu rumah tanggaku berantakan. Suamiku gimana. Suaminya kalau gagal jadi pemimpin, Anda bisa jadi wakil ketua kelas. Di mata Tuhan ada seorang perempuan yang bisa mempertahankan rumahnya seperti Naomi terhadap Ruth. Itu nanti keturunannya diberkati. Memang betul nggak sempurna, nggak ideal sih. Tetapi kalau Anda gigih, masih ada berkat Tuhan menyertai. Jangan kau tinggalkan, hai suku Lewi. Kalau Anda sudah melayani Tuhan, layani sungguh-sungguh. Sebab orang yang melayani Tuhan tidak akan bawahnya itu ditelantarkan sama Tuhan. Lihat ini Elkana. Elkana ini adalah papanya Nabi Samuel itu loh. Nabi Samuel yang mengurapi Raja Saul, Raja pertama Israel, dan mengurapi Raja kedua, Raja Daud itu. Ini Samuel itu. Ini bapaknya. Nggak heran anaknya jadi nabi besar. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Bapaknya takut akan Tuhan. Ya. Tahan. Kalau yang ideal ya suami istri sama-sama. Saya dan istri saya, Pak Semoro dan Bu Yen. Kami ingin menjadi teladan, Pastor Haryanto dan Bu Melisa. Lihat ini, kami semua couple, suami istri sama-sama melayani Kristus dan melayani keluarganya. Tapi kalau nggak bisa, salah satu pun jadi. One is better than nothing. One is better than no one. 1 orang lebih baik daripada nggak ada. Ada banyak cerita-cerita yang pernikahan yang timpang, tapi tetap diberkati Tuhan karena ada perempuan yang mempertahankannya. Ada Esther, cerita Esther. Ada cerita tentang Ruth, Naomi. Ada banyak ceritanya. Saya ingin mendorong Anda untuk merenungkan ini bahwa Elkana itu adalah keturunan Lewi. Tidak heran dia dipakai dan diberkati dan dipilih. Siapa sini punya anak? Angkat tangan. Katakan, saya berdoa. Katakan seperti saya berdoa. Anak-anak saya diberkati. Dipilih oleh Kristus. Diurapi. Doa itu langsung dijawab Tuhan. Caranya gimana? Dengan Anda jadi sungguh-sungguh. Ketika Anda sungguh-sungguh melayani, Anda tidak lakukan untuk dirimu. Tapi Anda lakukan untuk keturunanmu. Saya sungguh-sungguh, saya tidak mau hidup saya ada skandal. Kan bagaimana dengan Vanessa? Bagaimana dengan Jeremy? Bagaimana dengan Warren? Warisan apa yang mereka akan terima dari saya? Uang itu nggak seberapa, Bu. Pak, uang itu bisa dicari dan uang itu bisa pergi. Percayalah kalau anak Anda punya takut akan Tuhan aja 1 itu. Lalu dia gigih bekerja rajin sungguhan. Saya percaya nanti di zaman anakmu akan enak. Orang-orang rajin itu akan diberkati tangannya. Uang itu bisa datang, bisa pergi. Warisan utama yang kita bisa turunkan ke anak kita adalah takut akan Allah. Asal dia punya pendidikan, dia sekolah dengan baik. Nggak usah sekolah paling mahal, sekolah yang kau mampu. Tapi dia sungguh-sungguh, beasiswa pun bisa terjadi kalau dia sungguh-sungguh dalam sekolahnya. Asal dia punya takut akan Tuhan. Anak orang paling miskin pun di mana bisa berubah nanti menjadi orang berhasil berikutnya. Anak orang paling kaya di dunia, tapi kalau amburadul yang namanya moralnya, sekalipun dia masih punya kekayaan untuk dia nikmati, dia tidak akan bahagia. Hidupnya akan seperti sampah yang menyebar bau kemana-mana. Jangan iri sama orang yang lebih punya. Kelola 5 roti 2 ikan yang di tanganmu. Anakmu itu 2 roti itu.
Sorry, 5 roti, 2 ikan tadi. Kelola yang baik. Selama kau adalah Lewi yang bertanggung jawab, anakmu akan terus dipilih sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini adalah orang Lewi. Tapi lihat lagi ya, dia disebut seorang Efraim. Dia kan Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Saya protes. Karena dia bukan orang Efraim. Efraim itu suku. Dia orang Lewi kok. Jelas-jelas papa mama itu saya cek di semua silsilah. Itu jelimet, itu bosan banget. Bener kalau saya cek ini Tohu, saya lihat di Tohu keluarnya itu Chotofu. Ya, kalau saya cek juga di mana pakai internet gitu ya, saya Google gitu ya, Tohu itu apa? Saya harus pastikan ada penjelasan lagi, kalau nggak gitu yang keluar tofu tadi. Lalu saya cek lagi dengan Alkitab, dengan berapa Alkitab saya buka, saya cek. Lewi ini kok bisa disebut seorang Efraim itu bahasa Ibraninya pi ini. Dia orang Lewi kok bisa disebut seorang Efraim? Ayo. Bagi Tuhan nggak masalah. Lu orang Lewi kayak orang apa? Kalau dia tinggal di pegunungan Efraim, di mata Tuhan dia juga orang Efraim. Mau peduli amat sana orang Indonesia atau orang Malaysia, orang Singapura, orang mana? Kalau Anda tinggal di Hong Kong, di mata Tuhan Anda tanggung jawab untuk Hong Kong. Ngerti ya? Nangkap ya? Seorang Efraim. Jadi hari ini misalnya Tuhan bicara kepada saya gini, beritahukan kepada hambaku, orang Hong Kong itu. Siapa? Pastor Haryanto. Dia orang Indonesia, orang Makassar. Tidak. Karena sekarang Tuhan tempatkan by divine appointment secara ilahi di kota ini, di tempat ini, di pulau ini, ya, di dermaga ini, Siangkang mah, ya, dermaga yang harum dan wangi ini, di negara ini, maka dia adalah orang Hong Kong, bukan by pasport mungkin, bukan by apa. Kalau Anda kerja di sini, ada orang Hong Kong di mata Allah, berarti Anda tanggung jawab untuk Hong Kong. Sekarang saya ngerti, berarti ini bukan gereja Indonesia, ini gereja Hong Kong. Ini kok hai, Hong Kong ya, nah. 係唔係啊？係啦。我識講廣東話少少啦。你識唔識啊？我識聽少少，唔識講啦。真嘅啊，唔識講。講少少啦。我唔係香港人。Because I don't live here， saya tidak hidup di sini。呢個係香港人。燒賣啦，烤狗啦。Orang Efraim? No. Elkana bukan orang Efraim. Tuhan berkata, no, Elkana orang Efraim. No, ini ya, oyotnya, sukunya berkata, tidak, Elkana itu orang Lewi. Tuhan berkata, no, dia orang Lewi yang di Efraim, dia orang Efraim. Cara pandang Tuhan, tolong pelajari. Tuhan tidak akan pedulikan sana lahir di mana. Tapi di mana kau ditempatkan, lahirkan tempat itu di hatimu. Kalau nggak itu percuma kerja sampai dapat uang gimana, percuma. Percuma jadi orang Hong Kong asli lahir di sini, tapi kalau Hong Kong tidak pernah lahir di hatimu, percuma. Percuma Anda hanya menghabiskan tanah dan airmu, Anda hanya benalu di negeri ini. You don't give anything, tidak memberikan apa-apa di tempat ini untuk Tuhan. Makanya gereja kita di sini ingin mencetuskan dengan adanya GMS di sini hari ini, we love Hong Kong. Dan saya pun mengucap syukur untuk tempat ini ada. Sehingga Yesus yang mau lahir bukan sebagai juru selamat lagi, tapi pesan Yesus itu mau sampai ke seluruh Hong Kong ini lewat gereja ini. Kita tidak perlu lagi di palungan. Kita punya tempat yang decent. Tapi saya yakin tempat ini, Pastor Haryanto, pendeta Hong Kong ini, tempat ini cepat lambat gak akan cukup lagi. Tapi saya doakan supaya nanti bisa seperti di Sydney. Kalau pernah ke gereja kita di Australia sudah menjadi 1.000 sekian ratus orang. Di satu tempat, just one place, 1.000-an lebih. Itu sampai level 1, level atasnya semuanya diambil. Ya begitulah. Nggak palungan tapi biar tambal sulam. Kita bukan orang Indonesia di Hong Kong. Dalam hadirat Allah, kita orang Hong Kong berdiri untuk Hong Kong. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ngomong kanan kirinya, Leko hai.
Hong Kong kan? Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 2 nggak bagus nih, ayat 2 nih. Orang ini mempunyai 2 istri. Gini ya, ini bukan Elkananya gimana, karena yang namanya poligami itu suatu fakta di beberapa kebudayaan, zaman ini bahkan, apalagi zaman dulu. Tapi, ayat ini bukan berarti Tuhan menganjurkan atau memperbolehkan. Karena semua yang poligami di Alkitab itu semua digambarkan masalah seriusnya. Kalau Anda membaca langsung tahu kok Tuhan berkata jangan. Tapi ya sudah, Elkana ngalami itu. Makanya tadi saya bilang apa? Elkana bukan orang sempurna, dia ada kelebihan, kelemahan. Tetapi dalam cerita ini Tuhan pun bisa pakai kekacauan hidup seseorang untuk mendatangkan kebaikan. Allahmu itu begitu daulat. Dia bisa pakai apa yang buruk di dalam hidupmu dan menjadikannya sesuatu yang indah. Kalau gitu gimana? Ayo kita melakukan yang buruk yuk. Salah. Enggak. Jangan nantang. Jangan nantang Tuhan. Tapi kalau kita terlanjur masuk di dalam sesuatu yang rasanya susah keluar, rasanya ini keruh dalam hidupku, serahkan ke Tuhan Yesus. Kebaktian nanti, bawalah masalahmu ke Tuhan. Ke gereja. Ini yang terjadi. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain lagi bernama Penina. Penina mempunyai anak, Hana tidak. Nggak enak ini. Cowok punya 2 istri, yang satu punya anak, yang satu enggak. Ya pasti yang punya anak pasti pastilah, karena mereka kan berebut kan. Kalau suami bercabang kan pasti berebut yang mana yang lebih dikasih kan. Pasti akan ada rivalry, pasti ada kompetisi. Oke, kita lihat ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban Tuhan semesta alam di Silo. Kalau saya mau jelekkan Elkana terus, ya nggak fair juga. Dia tetap ada sisi baiknya. Ya, sebenarnya overall dia ini orang baik, tapi ada kelemahan di area ini. Dia ikuti culture atau kebudayaan zaman itu. Tapi dia masih mending loh. Istrinya cuma 2. Yang lain-lainnya Anda baca itu istrinya 1 gudang. Not good. Terjadi bunuh-bunuhan akhirnya. Nggak peduli kalau dia diurapi. Kalau dia melanggar hukum ini, dia pun akan menderita. Daud contohnya, itu anak dengan anak bisa bunuh sekalipun dia orang yang raja yang diurapi. Peduli amat kalau sana pendeta, siapa-siapa. Kayak kalau Anda melanggar hukum gravitasi, turun sampai ke bawah, lompat dari tingkat tinggi, telur ceplok di bawah. Anda mau punya pelayanan kayak pengetahuan tentang Tuhan, kalau Anda punya istri, tidak setia pada istrimu, Anda punya simpanan, keluargamu pasti berantakan. Nggak peduli Anda doa 7 jam sehari, nggak peduli. Anda nggak peduli kalau Anda bisa kutip Alkitab di luar kepala, ingat semuanya, Anda pasti akan melihat hancur-hancuran untuk family. Ya, jangan ada orang ketiga. Jangan cerai. Kalau sudah pernah cerai, karena menikah, jangan cerai lagi. Jangan jadikan cerai itu hobi. Ya ampun deh. Berdirinya gereja ini akan menghentikan cerai. Dan orang yang sudah cerai, sudah menikah, kau jangan cerai lagi. Dimuridkan di sini, berhenti. Dipulihkan. Oke? Hong Kong ini banyak pol yang cerai. Ya. Kalau Anda sudah pernah cerai, jangan merasa tertuduh sekarang. Ya. Kok enak enggak? Tertuduhlah sedikit lah. Kalau Anda sudah pernah cerai, saya ngomong gitu tadi itu ya, dengan tujuan supaya Anda mau sendiri, jangan lagi. Malah jangan tertuduh, dah, santai aja, lagi. Awas ya. Kok enak? Yo mau kau coba. Tapi saya tunjukkan di sini Elkana masih ada nilai positifnya, bagusnya di sini. Coba lihat ya. Dia dari tahun ke tahun kan pergi ke gereja. Zaman dulu gereja itu jauh. Mereka di Silo. Ini Silo sebelum akhirnya nanti suatu hari pindah Yerusalem. Silo itu dihancurkan nanti oleh dalam sejarah. Ketika nanti itu terjadi perang, Silo itu hancur. Dulu bukan Yerusalem. Pusat rohaninya Israel itu Silo. Nah, di Silo ini orang-orang Israel harus ke sana. Jadi dulu tuh gereja nggak ada banyak di mana-mana. Dia ada di Silo, ya semua Israel utara selatan harus ke situ. Harus ke sana. Jadi dulu itu gereja cuma ada di satu tempat. Nah, mereka tapi si
Elkana mesti tiap tahun datang ke situ. Perjalanan panjang karena dulu belum ada MTR, belum ada bus, mereka jalan. Dan dia ke situ sekalipun coba baca ayat 3b, di sana yang menjadi imam Tuhan ialah yang jadi pendetanya di Silo ya. Are you ready? Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas saya kasih sedikit. Ini hari ini Bible study ya, Anda datang ke gereja harus belajar Alkitab. Hofni dan Pinehas adalah dua anak muda yang berprofesi pendeta. Anaknya pendeta besar namanya Eli. Dua anak ini, Hofni dan Pinehas, punya dua skandal besar. Dan itu terus terjadi, skandal seksual dan juga skandal finansial atau keuangan. Ini gereja dipimpin oleh hamba Tuhan yang skandal. Dan itu skandalnya bukan terjadi, sorry, tapi terus tiap minggu. Tapi Elkana tetap ke gereja. Ini orang saya kagum. Ini tipe orang yang pergi ke gereja yang hancur-hancuran moralnya. Tapi dia tetap bisa melihat Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak kita tidak harus melalui cerai. Kalau Anda menikah dengan benar, mereka tidak perlu punya trauma papa mama pisah. Itu the best skenario. Kenapa sih anak harus mengalami trauma? Karena mereka di zaman ini, zaman edan ini, pasti harus menghadapi musuh mereka sendiri. Nggak usah musuhnya papa mama lah. Mereka nggak usah menghadapi nagamu. Mereka sudah punya ular beludak di luar sana untuk mereka hadapi. Anak-anak muda sekarang itu nggak gampang, not easy loh, untuk mereka bisa hidup sungguh-sungguh itu. Zaman dulu orang masih malu-malu, sekarang orang lebih bebas LGBT. Zaman dulu itu rasa kayak berbuat itu salah, diam-diam sekarang itu lebih bangga. Aku lesbian. Bangga. Anak-anak kita itu hidup di zaman edan. Zaman kita dulu edannya sembunyi-sembunyian. Sekarang edannya terang-terangan. Anak kita punya naga sendiri yang harus mereka kalahkan. Kenapa harus naga kita harus mereka hadapi? Kalau bisa anak tidak harus menghadapi perpisahan orang tua atau perpisahan orang tua lagi. Ya, tapi misalnya ada anak yang harus mengalami perceraian papa mamanya, tapi mereka bisa tetap akhirnya berkata, aku anti perceraian, aku tetap mau sungguh-sungguh sama Tuhan, aku percaya pernikahan adalah sekali sampai maut atau kematian memisahkan. Itu orang hebat itu. Di bawah mama papa yang skandal, dia bisa tetap jadi orang Kristen sungguh-sungguh. Itu orang hebat itu. Nah ini Elkana. Di gereja yang kayak gitu dia berkata, aku tetap akan menyembah Tuhan. Kalau orang-orang lain pasti sudah berkata, aku malu jadi orang Kristen, gak usah jadi sekalian. Ini adalah kelebihan Elkana. Tapi puji syukur pada Tuhan, saya doa supaya gereja kita tidak pernah mengalami yang begini. Buat apa sih jemaat harus trauma? Karena jemaat sudah punya musuh sendiri di dunia yang harus mereka hadapi. Kenapa kok harus di gereja mereka mengalami trauma, sesuatu yang traumatis? Nggak usah. Saya berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Gereja kita tidak harus alami itu. Supaya jemaat sehat, bertumbuh, dan lakukan peperangan Tuhan di dalam hidupmu. Amin? Peperangan Tuhan tidak akan dilakukan karena Pastor Haryanto dan Pastor Melisa. Enggak, mereka adalah aset dalam hidupmu. Mereka adalah nilai plus, bukan nilai negatif dalam hidup Anda. Pastor Moro, Bu Yen, saya dan istri saya. Kami ingin menjadi turbomu, bukan jangkarmu. Mau maju dikasih jangkar, ketarik. Tapi turbo justru membuatmu melaju. Tapi apapun juga pelajari sesuatu. Elkana tidak berada di bawah kepemimpinan yang baik. Tapi dia bisa survive. Tidak ada alasan. Gereja bisa membantumu bertumbuh. Pertumbuhan hatimu adalah keputusanmu. Nggak ada alasan. Orang di dalam situasi keruh pun bisa cari Tuhan kok. Nah, bayangin kalau Anda berada di gereja yang baik, yang sehat, Anda tidak bisa maju. Itu keterlaluan, kata orang timur. Di gereja yang lumpur aja orang masih ada 1-2 yang survive dan berkata, aku tetap menyembah Tuhan. Di gereja yang sehat, terjadi kebangunan rohani, yang memberitakan Injil, yang memberitakan Anda maju-maju. Keterlaluan. Malu sama Elkana. Malu sama Elkana. Amin? Kalau Anda berjalan di bayang-bayang Petrus selalu, di gerejamu ada hamba Tuhan ini semua, no skandal dan sungguh-sungguh dengan Tuhan memuridkan Anda punya visi yang jelas. Anda tidak bisa berbuah lebat. Tidak sanggup memenangkan jiwa. Malu sama Elkana, itu keterlaluan.
Nangkep ya? Poin ini? Ya, saya sudah mau selesai. Ayat 4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan pada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Katakan, oh no. Pastor Philip, Alkitab itu begitu jujur ya. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Kenapa Tuhan lakukan itu ya? Tunggu dulu, sabar. Sampai ayat berikutnya saya jelaskan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Dari ayat yang ke-6 saya tahu bahwa Hana, mamanya Samuel ini, istrinya Elkana adalah istri pertama. Penina yang punya anak itu justru simpenannya. Atau istri kedua. Buktinya, di ayat 6 dikatakan bahwa Hana, madunya Hana itu yang selalu menyakiti hatinya. Nggak enak di madu. Ada satu jenis madu yang jangan kau makan dan jangan kau produksi. Di madu itu nggak enak. Kalau suami masih punya perempuan lain, itu sakit bukan main. Demikian pula Tuhan jangan kau madu ya. Tuhan plus Tuhan tapi saya juga pegang jimat. Tuhan plus Tuhan tapi saya juga nanti ada waktu-waktu tertentu, di tanggal-tanggal tertentu, saya ke kuburan, saya tetap akan pai. Jangan kau madu gitu Tuhan. Tuhan yang sah, Tuhan satu-satunya. Kalau memang Tuhan sah di hidupmu, tiada yang lainnya. Amin. Ada satu madu, kalau Anda memang suka madu, beli aja. Beli supermarket itu madu yang beneran. Ini madu-madu gini nih, jangan pernah kau pegang. Tuhan jangan kau madu. Amin. Sebab orang yang setia pada Tuhan pasti akan setia pada istrinya dan suaminya. Dan orang yang nggak setia pada suami istrinya peduli amat kalau dia tunjukkan seolah-olah dia setia dalam pelayanan, bohong. Sebab orang kalau nggak bisa setia pada yang kelihatan, dia nggak setia pada yang nggak kelihatan. Tapi madunya selalu menyakiti hatinya. Jangan madu yang ginian. Ini bukan madu dari lebah ini. Ini madu dari dosa. Supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Tuhan menutup kandungannya. Wahai Tuhan. Makanya itu, kalau baca Alkitab, baca selesai. Jangan sampai hanya 6 ayat lalu berhenti. Nanti kepahitan sama Tuhan. Kepahitan sama kehidupan. Tuhan menutup kandungannya. Please, jangan hakimi Tuhan sebelum selesai membaca seluruh babnya. Jangan cepat-cepat kita ambil konklusi yang salah tentang Tuhan dalam hidupmu sebelum waktu membuktikan rancangan apa yang Tuhan ada atas hidupmu. Ya. Don't judge God until He completes His plan. Jangan hakimi Tuhan sebelum Dia selesaikan rencananya dalam hidupmu. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Ini kata-kata orang yang tidak menghakimi Tuhan. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Kenapa Tuhan menutup kandungannya? Tunggu dulu supaya Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Bahwa dari orang yang tidak beranak akan punya lebih banyak anak daripada orang yang terlebih dahulu beranak. Nanti Hana melebihi Penina. Please, jangan hakimi dirimu atas skor. Jangan pernah kita itu menghakimi kita melihat skor hari ini saja. Saya tidak pernah mengadili diri saya sendiri atas kejadian hari ini, sebab saya masih ada hari esok. I never judge myself by the score that I could show in my life today. With God, dengan Tuhan, saya selalu punya masa depan. Saya punya pengharapan, dan Tuhan itu tidak PHP, pemberi harapan palsu.
Saya tidak pernah menghakimi Tuhan berdasarkan kejadian sekarang. Kalau saya nggak ngerti, saya nyanyi begini. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini belum ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Bapak-bapak, ibu ini tadi sudah menunjukkan apa yang akan segera terjadi, bahwa sebentar lagi akan ada orang maju ke depan minta didoakan. Altar ini ya, segera maju aja sini kalau Anda merasa hari ini butuh didoakan supaya hatimu tidak putus asa. Ayo ikuti aja seperti ibu ini tadi, tapi maju ke sini bukan untuk ngomong-ngomong, maju untuk didoakan. Silakan semua bangkit berdiri. Saya nyanyikan lagu ini.